Nah, kenapa hadis ini jarang sekali dibahas? Para habaib ini kayaknya agak-agak gimana gitu sama hadis ini ya. Saudara, yang saya ingin bahas kali ini fitnah akhir zaman, yaitu lebih dikenal dengan fitnah Sarro. Salah satunya dari beberapa fitnah yang akan muncul di akhir zaman itu ada yang namanya fitnah Sarro. Banyak hadis yang menjelaskan fitnah-fitnah akhir zaman, diantaranya adalah fenomena, yaitu apa? Mengaku sebagai apa? Ahlul Bait, ya, yaitu fitnah di mana ada yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait namun justru dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara, ya, sebagaimana sabda beliau. Kemudian setelahnya, jadi sebelum menjelaskan fitnah Sarro ini yang menjadi salah satu bagian dari fitnah-fitnah pada akhir zaman, nah, Rasulullah juga menjelaskan tentang fitnah lainnya, ya. Nah, kemudian berlanjut kepada fitnah Sarro. Kemudian setelahnya akan terjadi fitnah Sarro. Ya, yang dimaksud dengan Sarro itu maksudnya adalah kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, kemakmuran, kekayaan. Jadi hal-hal yang terkait dengan kenikmatan duniawi, saudara, itu adalah fitnah Sarro. Fitnah Sarro yang sumber asapnya berasal dari dua telapak kaki seorang laki-laki dari keturunanku. Ia mengklaim dirinya bagian dariku, padahal ia sama sekali bukan bagian dariku, karena wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa, saudara. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, derajatnya hadis sahih, saudara. Jadi fitnah Sarro salah satu tanda akhir zaman, di mana ada sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, mengaku-ngaku sebagai keturunan atau zuriyah Nabi, tetapi tidak diakui oleh Nabi. Bahkan Nabi membenci mereka. Mereka ini tidak diakui sebagai keturunannya, ya, sebagai Ahlul Bait, sebagai zuriyah. Meskipun pada dasarnya dalam pengertian di dalam hadis ini bisa mengacu kepada dua kelompok. Memang Ahlul Bait, memang zuriyah, maksudnya, ya, memang zuriyah Nabi, tetapi tidak sesuai, tidak mengamalkan ajaran Nabi, atau mengaku-ngaku orang yang bukan zuriyah Nabi tapi mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi dan juga tidak mengamalkan ajaran-ajaran Nabi. Nah, inilah fenomena adanya sebuah hadis yang sangat terkenal sebetulnya, ya. Dan kalau kita cermati, orang-orang yang berada di barisan muhibbin ini biasanya orang-orang yang senang dengan teori-teori akhir zaman. Tetapi kenapa kayaknya jarang sekali hadis ini dibahas oleh mereka? Kita kenal lah ustadz-ustadz kondang, ustadz-ustadz akhir zaman yang senang sekali, ya, bahkan suka cocokologi, ya, salah satunya yang bilang si Rizik itu nanti waktu di Mekah mau membaiat Imam Mahdi lah, seperti itu, ya. Tokoh-tokoh di barisan mereka yang sangat menyukai fenomena akhir zaman, sangat menyukai ramal-meramal, memprediksi tahun sekian bakal ada ini, tahun sekian bakal ada itu. Apalagi kalau kita bicara Habib. Coba saya mau tanya teman-teman, ada yang pernah dengar ada Habib membahas tentang hadis ini? Kalau saya belum nemu, saudara. Sasaran kita, target kita dalam pembahasan ini adalah kenapa Habib jarang membahas tentang hadis ini, dan juga orang-orang yang notabene adalah ustadz-ustadz kondang, ustadz-ustadz akhir zaman. Kok kenapa jarang dibahas? Ini yang terkait keturunan Nabi yang palsu ini, saudara, fitnah Sarro. Ini kenapa disebutnya fitnah Sarro atau kemakmuran atau kekayaan, dan terkait dengan apa? Terkait dengan kenikmatan duniawi, saudara. Hadis ini menjelaskan juga bahwa tidak semua keturunan Rasulullah adalah orang-orang yang dicintai beliau atau, ya, dianggap sebagai orang-orang yang juga mengamalkan ajaran Rasulullah dengan benar, ya. Jadi parameternya kembali lagi keimanan dan ketakwaan. Itu kalau membahas bahwa keturunan yang tidak disukai atau dibenci oleh Rasulullah. Kalau benar keturunan tapi tidak
sesuai atau tidak mengamalkan ajaran Rasulullah tetap tidak disukai atau dibenci oleh Rasulullah. Apalagi keturunannya keturunan palsu. Ya udah mengaku-ngaku padahal bukan, juga tidak mengamalkan ajarannya atau bahkan lebih senang untuk menyelisihi sunnah-sunnah Rasul, menyelisihi ajaran Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi bahkan ya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya dulu ada sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, itu dianggap sebagai keturunan atau keluarga Rasulullah karena ketaatannya, karena keimanan dan ketakwaannya. Ya, jadi keturunan atau keluarga secara keimanan, saudara. Artinya untuk zaman sekarang pun siapapun orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah, mencintai, kemudian menjaga sunnah-sunnahnya dan perintah-perintah Allah, maka bisa disebut sebagai orang-orang yang merupakan keluarga Rasulullah secara keimanan dan ketakwaan atau secara ideologis, saudara. Secara din, ya, keturunannya betul keturunan Nabi, secara nasab memang tersambung, tapi kelakuannya minus, kelakuannya tidak mencontoh Nabi, tetap ya jangan dituruti, jangan diikuti, saudara. Bahkan Nabi membenci. Ya, kalau Rasulullah sudah benci artinya itu bukan ancaman main-main ya, tetapi akan berlaku laknat Allah pastinya. Kalau Rasulullah membenci sesuatu, maka itu terkait dengan sebuah keburukan yang ancamannya tentu tidak main-main ya. Jadi kenapa sebuah hadis yang derajatnya sahih, sebuah hadis yang terkait dengan akhir zaman, tetapi kok jarang dibahas, sementara kita tahu pembahasan akhir zaman ini sangat digandrungi orang-orang, terutama para pecinta Habib, terutama golongan barisan Sirijik. Mereka sangat suka dengan teori-teori akhir zaman. Tapi kenapa hadis ini kok jarang? Karena mungkin ustadz-ustadz kondang yang suka membicarakan akhir zaman pun mungkin menyadari bahwa kalau ngebahas hadis ini ya takutnya nanti nyeret-nyeret Habib. Ya, mungkinkah itu menjadi penyebabnya sehingga hadis ini jarang dibahas? Kalau Habib mah ya selain isinya atau matan hadisnya ini memang sangat riskan untuk berbalik kepada mereka atau jadi blunder kalau mereka bahas, juga kebiasaan mereka memang jarang bahas hadis yang benar. Ya, mereka itu senangnya hadis rawahu Dul Haddad, rawahu Fakih Muqaddam, rawahu Abu Bakar ibn Salim. Mereka tidak pernah menukil atau jarang sekali menukil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena mereka itu suka mengambil atau mencuplik, ya, menukil dari dalil yang katanya hadis dalam tanda kutip, tapi dari kitab Tazkirun Nas. Bukan kitab hadis, saudara.